Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sinta Harahungguamo dari kelas 1A tingkat 1 Keperawatan ND. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada pria. Kita tahu bahwa manusia berkembang biak secara seksual. Artinya ia mampu melakukan fertilisasi. Laki-laki menghasilkan sperma sedangkan wanita menghasilkan sel telur atau ovum. Ketika sel sperma dan sel telur melakukan fertilisasi, maka akan menghasilkan zigot. Lalu, zigot berkembang dan menjadi janin. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang organ reproduksi bagian pria. Maaf kalau gambarnya kurang memuaskan, kurang jelas. Pertama-tama kita akan membahas tentang skrotum. Skrotum dikenal sebagai kantung pembungkus testis. Testis dapat melakukan dapat mengendur dan mengerut testis karena ada otot polos yang dinamakan dertos. Skrotum juga dapat mengatur suhu untuk testis. Lanjut, kita akan membahas tentang testis. Testis ini jumlahnya ada 2 atau sepasang. Ini kelihatan satu karena saya menggambar dari samping. Testis ini berperan sangat penting untuk menghasilkan sperma. Sperma dibentuk di tubulus seminiferus. Di sini juga bisa dihasilkan hormon, yaitu hormon estrogen yang dihasilkan oleh sel Sertoli dan hormon testosteron yang dihasilkan sel Leydig. Kedua sel ini berada pada testis. Dalam testis ada 3 komponen, yaitu yang pertama tubulus seminiferus, tempat pembentukan sperma. Kedua ada sel Sertoli untuk menghasilkan estrogen, dan ketiga ada sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. Sel sperma yang dihasilkan di sini maka akan dimatangkan selanjutnya di organ yaitu organ epididymis. Epididymis dikenal sebagai tempat pematangan sperma dan penyimpanan sperma pertama. Jadi sperma yang dihasilkan di tubulus seminiferus itu belum dewasa, maka akan dimatangkan di epididymis. Setelah itu sperma yang matang di epididymis, maka dia akan melanjutkan perjalanannya menuju ke saluran yang bernama vas deferens, atau di sini vas deferens. Vas deferens ini akan mengantar sel sperma menuju ke vesika seminalis. Di vesika seminalis itu sperma akan dikasih makan atau nutrisi dan menghasilkan getas semen yang biasanya berwarna putih. Jadi semen terbanyak itu dihasilkan di semen vesika seminalis. Setelah itu dia akan menuju ke kelenjar prostat, atau di sini kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini tempat bertemunya sel sperma dengan saluran urin. Jadi saluran laki-laki itu cuman satu saluran sperma dan sel urin akan bertemu di kelenjar prostat. Nah, setelah itu dia akan menuju ke kelenjar Cowper. Dari kelenjar prostat di sini menuju ke
kelenjar Kaufer. Sini. Kelenjar Kaufer itu menghasilkan getah basah bagi sperma. Tahapan terakhir akan menuju ke penis atau di sini, penis sini. Untuk dikeluarkan di penis itu ada bagian yang namanya jaringan erektil yang nantinya akan membuat penis mampu berelaksasi dan berkontraksi. Di penis juga ada bagian yang namanya bagian kepala yang namanya gland penis. Di gland penis ada yang namanya bagian yang namanya kulit pelindung yang akan dipotong pada waktu sirkumsisi atau hitan. Itulah tadi proses dan sistem reproduksi pada laki-laki. Jika ada kekurangan dalam video ini mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi yang menonton dan mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.